Shalom, jumpa kembali dengan saya Priscilla di hari ini. Topik renungan hari ini memandang rendah firman Yahweh. 2 Samuel 12 ayat 9-10. Mengapa engkau telah memandang rendah firman Yahweh dengan melakukan kejahatan di matanya? Maka sekarang pedang tidak akan menyingkir dari isi rumahmu untuk seterusnya, karena engkau telah memandang rendah aku. Nah saudara, di akhir zaman ini Priscilla melihat dan mendengar sendiri ada banyak umat Tuhan yang hidupnya menyimpang dari jalan Tuhan. Tetapi saya tidak pernah bosan-bosan untuk menasehati mereka. Ketika Daud melakukan kekejian di mata Yahweh, lalu Yahweh berkata, engkau akan dihukum dengan cara akan dipermalukan di depan seluruh rakyat. Dan itu tergenapi melalui Absalom anaknya sendiri. Yahweh tahu apa yang dilakukan Daud itu salah, tetapi Daud juga sudah menerima penghukumannya. Dari kisah Daud merupakan peringatan bagi semua orang percaya. Dalam 2 Samuel 11 ayat 1 pasal 24 ayat 25 mencatat kegagalan yang serius dari Daud dan hukuman Tuhan atasnya untuk seumur hidupnya. Hal ini menjadi suatu peringatan dan contoh yang serius untuk setiap orang percaya. Oleh karena itu kita harus hati-hati supaya tidak menginginkan hal-hal jahat seperti berzina, berbuat mesum, dan mencobai Bapak Yahweh. Bandingkan dengan 1 Korintus 10 ayat 6-9. Dalam 2 Samuel 12 ayat 9-10 bandingkan dengan 1 Korintus 10 ayat 12, di mana Daud telah menghina Yahweh dan firman-Nya. Jadi jika saudara masih betah dalam dosa perzinahan, artinya saudara menghina Yahweh dan firman-Nya. Jangan anggap enteng firman Tuhan saudara. Istilah menghina bahasa Ibrani-nya bahra, berarti memandang rendah, menganggap tidak penting, merendahkan. Jadi dengan tindakan-tindakannya berarti bahwa Tuhan tidak penting, tidak layak untuk ditaati. Dalam umat Tuhan dewasa ini, ngaku anak Tuhan, ngaku sebagai hamba-hamba Tuhan yang berbuat zina, mencerminkan penilaian mereka tentang Tuhan dan firman-Nya, memandang rendah pengorbanan Tuhan Yesus, seakan-akan hal yang sepele dan tidak layak untuk ditaati. Walaupun Daud atau saudara bertobat dan menerima pengampunan daripada Bapak Yahweh, tapi tidak berarti bahwa orang itu akan lolos dari hukuman atau dibebaskan dari dampak-dampak dosa itu. 2 Samuel 11 ayat 10-11 dan 14. Untuk itu Priscilla mengasihi saudara-saudara, bertobatlah selagi masih hidup. Jangan betah dalam dosa saudara, dosa perzinahan atau dosa pembunuhan dengan sengaja dan usaha Daud untuk menutupi hal itu sangat jahat dalam pandangan mata Bapak Yahweh. Daud bersalah karena melanggar hukum ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Nah, jika saudara melanggar hukum yang keberapa? Ke-6, 8, firman Bapak Yahweh itu tegas saudara. Jangan sampai menyesal ketika Tuhan panggil saudara belum bertobat, maka sia-sialah hidup saudara karena tidak mencapai garis akhir pertandingan dengan baik. Untuk itu saudaraku yang terkasih, bertobatlah selagi masih hidup. Nah, sekian renungan hari ini. Biar kiranya menjadi berkat dimanapun saudara mendengarkan renungan hari ini. Dan apabila saudara terberkati dengan renungan hari ini, kirim-kirim pada yang lain, sehingga orang lain pun akan menerima berkat melalui renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.